Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita di sini di cerita kita malam ini dari Mas Husni. Mas Husni ini mengalami satu kejadian yang gak bakal dilupakan oleh Mas Husni. Dulu Mas Husni pernah menjadi tukang becak. Di malam itu, malam Jumat itu Mas Husni seperti biasa mangkal becak di depan rumah sakit yang gak dikenal angker, rumah sakit biasa lah, mangkal di situ. Mas Husni melihat dari kejauhan, lihat satu nenek-nenek berjalan mendekati Mas Husni. Mas Husni otomatis menawarkan ke nenek-nenek ini, "Nek, mau kemana saya antar?" Kata si nenek-nenek ini, "Ra usah, kowe nanti pegel." Akhirnya Mas Husni ini mengantarkan. Katanya Mas Husni, "Apa-apa nek, antarno." Ya wis, terus diantarkan di salah satu wilayah di sekitaran situlah. Nah, si Mas Husni ini sudah mengantarkan nenek-nenek ini pulang. Terus Mas Husni ini pulang saat itu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Di tempat itu mesti banyak kejadian kayak tawuran, kejadian macam itu. Mas Husni juga menghindari kejadian-kejadian macam itu. Terus Mas Husni ini saat itu belum menikah ya. Nah, Mas Husni bilang ke ibunya, "Bu, itu Bu, tadi ada nenek-nenek yang diceritakan di sini tempatnya, di sekitaran sini Bu, rumah nenek-nenek." Terus ibunya melihat becaknya si Husni. Becaknya itu melihat, ibunya kaget. Itu kaget ibunya. Terus ibunya gak bilang apa-apa. Terus bapaknya juga melihat becaknya si Husni ini. Nah, bapaknya juga kaget. Mas Husni tanya, "Pak, Bu, sampean lihat apa? Lihat apa?" Itu, "Bapak, Ibu tadi melihat ada satu nenek-nenek duduk di becakmu." "Nenek-nenek bawa tongkat gak Bu?" "Iya, bawa tongkat." Terus Mas Husni ngelongok ke becaknya, lihat dari jendela, gak kelihatan apa-apa. Akhirnya kebesokan harinya seperti biasa mangkal di depan rumah sakit. Mas Husni ini juga kok hari itu sepi sekali gitu. Sudah sepi, di sebelahnya lah berjejer temannya sesama tukang becak 3 orang. Yang laku cuma sebelahnya. Mas Husni ini gak laku becaknya, gak jalan sama sekali waktu itu. Mas Husni ini juga biasa mangkal malam. Malam itu ada 2 temannya. Mas Husni ini tiba-tiba melihat dari becaknya, kelihatan nenek-nenek yang kemarin. "Nak, tolong antarkan nenek sekali lagi," gitu bilangnya nenek. Terus diantarkanlah
ke daerah yang disebut Mas Husni itu melewati daerah hutan, lewat daerah hutan, lewati tempat-tempat yang sepi. Terus Mas Husni sampai ke rumah nenek-nenek ini, sama nenek-nenek ini dibayar seperti biasanya, tapi malam itu dibayar oleh emas, kayak koin emas seperti 500, tapi dikira Mas Husni ini 500 beneran. Kali di zaman itu 500 is dapat beras lah sekiranya. Dikira Mas Husni itu 500. Ditanyakanlah ke tempat pelelangan emas, mendatangi Pak Herman seperti biasa. Mas Husni ini ke Pak Herman di duwe kertas, itu karena duwe kertas. Tapi kata Pak Herman, nih Husni, ini emas sungguhan nih. Iya tak Pak, itu kata Mas Husni. Pak Herman meyakinkan Mas Husni kalau ini emas beneran, sudah dicek dibolak-balik emas sungguhan. Dan Mas Husni mendapatkan berapa juta, gak jutaan lah, biro paling 200-an lah, 200.000 pas zaman itu. Sudah banyak, sudah bisa membeli rumah, membeli tanah. Mas Husni membeli tanah, membeli rumah. Terus sama Mas Husni dibikin kontrakan, uangnya mengalir terus. Nah, di malam selanjutnya, malam udah kelewat 5 minggu, Mas Husni gak ketemu si nenek-nenek ini. Tiba-tiba Mas Husni duduk di teras. Duduk di teras itu Mas Husni melihat nenek-nenek itu dari kejauhan senyum, bilang ke Husni, kamu sudah ku kasih ini ya, gunakan sebaik-baiknya itu uang. Terus Mas Husni menjawab makasih ke nenek-nenek ini. Terus nenek-nenek ini jalan mundur, terus hilang ditelan kegelapan malam. Itu jam 10 malam, melihat sosok nenek-nenek ini dari kejauhan. Nah, oke, terima kasih, sudah selesai ceritanya dari Mas Husni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.